Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Rastika Indonesia dari kelas TRPL B. Di sini aku ingin menjelaskan dari apa ya namanya, dari tugas aku yang sudah dibuat. Jadi ini tinggal dijelasin aja. Oke, aku jelasin dari pembuatan koneksi. Sebelum itu kita buat dulu file koneksi PHP. Di situ kita pakein ini $server name localhost karena kita membutuhkan localhost di bagian ini. Nah, kayak ini. Ah, Oke, habis itu username root itu tuh supaya terhubung, passwordnya kita kosongin, DB-nya itu pakai PHP MySQL. DB itu tuh table. Nah, nih. Iya, iya kayaknya. Sebentar, cek dulu. Oh, no. Ya, ini. Nah, yang kedua itu di sini ini tuh bagian dimana kita ingin mengecek PHP MySQL-nya itu udah aktif atau belum, sudah connect atau belum gitu. Nah, yang tadi tuh udah terkonek ya guys, karena ini udah masuk. Kalau belum, berarti ini nggak bakalan bisa kebuka. Dan misalkan nih, di sini aku ketik localhost koneksi PHP. Belum kesebut nama ininya, foldernya. PHP MySQL. Wait, bentar lupa namanya. PHP MySQL. Ini nama foldernya ini. Nah, ini kosong karena apa? Ini berhasil ya guys. Tapi di sini aku matiin tanda Eko berhasil terhubung ya. Tapi kalau gagal dia bakalan ini gagal terkoneksi gitu. Tuh kita buat database-nya di sini. Sama ya guys, bikin database dulu. Bikin nambah database tuh kita membutuhkan create. Habis itu uh, kita mengetes juga di sini apakah berhasil atau enggaknya. Gitu. Ini nama tabelnya. Nih koneksi itu tetap ada karena ini tadi kita membuat file koneksi itu untuk file ini terkoneksi gitu. Habis itu kita membuat table create table bimbel, kita bikin table bimbel. Nah, di sini kita adain ID. ID itu pasti bersifat integer. Primary key. Auto increment tuh dia tuh otomatis. Jadi kita nggak manual ngetik kayak 01, 02, 03. Jadi nggak bakalan error. Jadi ini udah auto increment. Namanya juga kan auto ya. Otomatis dia auto. Kayak 1, 2, 3, 4, 5 itu udah auto sendiri. Terus namanya varchar karena emang dia bersifat huruf. Alamatnya juga, telepon juga. Sebenarnya telepon juga integer ya. Cuman di sini aku pakainya telepon. Terus jenis kelamin enum. Karena emang dia bersifatnya pilihan ya. Jadi lelaki dan perempuan gitu. Habis itu di sini seperti biasa kita cek koneksinya ini tabel gagal dibuat atau tabel berhasil dibuat itu kita buat ini biar ketahuan gitu, biar tahu, biar muncul. Lalu kita buat kalau nggak salah
langsung masuk ke CRUD R deh. Nah, di sini CRUD R. CRUD U dulu deh, CRUD CR CR C. Itu untuk menambah data ya. Jadi bagian ini tuh eh, apa ya, untuk input data atau masukin data. Jadi kalau untuk nambah data itu pakai metode post gitu. Nih, pakai metode post gitu gitu gitu. Nah, lalu CR R nih. Nah, ini CRUDR. CRUD tuh CRUDR. R itu read ya. Jadi read itu tuh kayak menampilkan data yang sudah ada. Kayak misalnya nih, kayak gini. Ini dia tuh menampilkan datanya ya guys. Nah, itu udah menampilkan datanya gitu. Nah, habis itu, eh, nah tadi di bagian ini ada ID, nama, alamat, telepon, jenis kelamin, action, itu tuh bagian ini. Nah, kenapa edit bisa diedit nih? Karena ada tag A-nya href, tambahin href-nya ini. Jadi biar ini tuh terhubung. Nih, misalkan kayak gini. Kita pencet edit, dia terhubung ke bagian edit data, file edit data. Karena di bagian href-nya ini kita terhubungnya ke edit data PHP. Kayak gimana ya nih. Nah, ini edit tambah. Ini kenapa masih ada from? Karena emang di sini kita kan namanya juga mau ngedit ya. Misalkan ini kan namanya Najla ya. Di sini kita ganti mau dijadiin eh misalkan nama laki-laki. Siapa ya? Em, Misalkan aja. Nisol. Dia berasal dari misalkan masukkan alamat. Tapi ID tidak bisa diganti ya guys. Dia cuma ganti bagian ininya aja. Misalkan Papua. Nomornya masih acak-acakan nggak apa-apa. Nih, pastikan karena ini dia bersifatnya enum kan. Tadi jenis kelamin tuh dia masuknya ke enum yang cuman bisa dipilih. Nah, di dalam enum itu ada P sama L, laki-laki dan perempuan. Nah, tadi kan ini kita pakai perempuan kan, kita bisa diganti pakai L. Sesuai ini ya, guys. Kalau misalkan L-nya gede ya, ini harusnya gede. So, nah ini kita simpan perubahan. Kita lihat. Oh, kenapa tadi nggak coba ya? Nah, ini kalau dipencet dia bakalan eh sini dia udah kesimpan namanya. Nah, udah keganti. Nah, tuh. Oke. Kedua delete. Kenapa dia bisa ke delete? Bentar, kita hapus, kita delete namanya Gaisa nih. Kita delete. Nah,
Di sini ada yakin menghapus data itu tuh berasal dari kita memakai tadi ada di mana? CRUDR. Nah, delete nih CRUDD. Dia memakai CRUDD yang bagian D. D itu kan delete. C C itu kan create, D itu delete, R itu read, U itu apa untuk update gitu. Nah, dia untuk menghapus data tuh dia memakai on click return confirm. Jadi dia tuh untuk konfirmasi dulu makanya diketik dulu yakin mau hapus data. Nah, jadi biar enggak kan biasanya ada yang langsung kehapus gitu kan. Nah, di sini biar kayak jaga-jaga loh, yakin mau hapus data gitu. Kita hapus ya data yang namanya Gaisani ini. Nah, jadi nggak error guys. 7. Oke, nggak apa-apa lanjut dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian data laki-laki. Di sini data laki-laki, ini munculnya L semua laki-laki, benar-benar khusus dari laki-laki. Nah, ini tuh kita tambahin file lagi, guys. File data laki-laki nih. Nah, kenapa dia bisa? Kita memakai apa ya namanya? Setiap setiap ngecek hasil atau apapun itu dari aritmatika, dari ini yang jenis kelamin, intinya tergantung apa ya namanya? Tergantung memanggil. Kayak select bintang from cuman mau ngeluarin data doang berarti ya bimbel doang ntar muncul. Itu kalau misalkan di terminal ya guys. Tapi kalau ini kita memakai ini dulu data MySQL di query terus koneksi terus kita ketik select from bimbel where kita memanggil data jenis kelamin tipenya L berarti laki-laki ya. Nah, makanya di sini kepanggilnya laki-laki. Misal kalau perempuan berarti dia punya filenya tersendiri. Sini PPPP perempuan semua kan. Nah, berarti di sini kita masuk ke data perempuan sama kok guys. Dia select from Bimbleware jenis kelamin perempuan gitu. Kalau mau manggil yang perempuan. Nah, yang bagian ini tuh apa ya? Table. Oh ya, sebelumnya balik lagi ke table. Kita bikin table yang dimana itu saling berelasi. Kita memiliki dua table. Ada table bimbel dan table apa ya namanya lupaan. Sebentar ya, kita ke bagian ini. Hmm, nah, ada table bootcamp. Ini tuh berelasinya bagian ini. Sebentar kita cek. Nah, si apa ya bootcamp ini nih eh, berelasi ke ID bimbel. No, ID bimbelnya ini berelasi ke bootcamp. Jadi eh, dia otomatis kayak kalau misalkan nih kayak gini. Kita misalkan memencet salah. Dudududu. Kita ke bimbel dulu. Misalkan ini kan table yang paling pertama nih. Kita kan berelasi ke table bootcamp. Salah. Bootcamp. Aduh, salah. Bootcamp. Bootcampnya ini berelasi ke bimbel. Nah, ID bimbel nih. Otomatis si ID bimbelnya ini bisa dipencet. Nah, ini ID bimbelnya nomor 3. Yang diisi namanya Gaisani. Nah, nah, nah bener kan?
di data pesertanya ini ID-nya nomor 3 ini adalah Gaisani. Betul, gitu guys. Itu namanya saling berelasi. Terus bagian apa lagi ya? Tambah data. Nah, tambah data itu apa ya namanya ya? Bagian awal sebenarnya tadi, maaf ya guys. Tambah data from peserta bimbel. Nah, tambah data ini. Nah, di sini kita pakein label karena kan emang dia kita mau ngisi kan, berarti dia label, pakai tag label. Nah, habis itu input simpen data. Ini input. Ini supaya bagian apa ya? Bagian ini tuh telepon, alamat, ini tuh ada di bagian file-nya. Nih, file bimbel. Bentar, ini kayak bootcamp deh. Nah, ini tuh ID alamat ini. Nah, ini yang kita pakai di sini. Terus supaya dia muncul, supaya ke input datanya, supaya masuk. Misalkan kita di sini mau tambah data, masukkan ID. Tadi nomornya nomor berapa ya yang udah? Oh, udah 8. Berarti kita ke 9 ya. Mau langsung gini juga nggak apa-apa, guys. Masukkan kayak Gaisani lagi. Gaisani. Get shot dah. Gaisani. Oh, udah ada sih, cuman kita tambahin pakai eh nama panjang Qurratul Ain. Oke, Qurratul doang katanya. Oke, masukin alamat dia, alamat Papua. Kenapa guys, maaf. Nomornya aku nggak hafal jadi asal. Jenis kelamin perempuan. Simpen data. Nah, masuk. Otomatis dia masuk kan tuh guys, Anika. Gitu. Karena mereka nge-input bagian ini tuh tadi, yang tadi tuh ada bagian inputnya. Nah, oke. Lanjut ke bagian edit kan udah, delete udah, sekarang detail. Nah, detail. Di sini kita memakai join untuk memanggil dua table. Iya kan? Di sini ada table bimbel sama table bootcamp. Caranya gini. Nah ya, tadi. Nah, di sini ini sih sama ya, isinya tuh sama kayak yang data perempuan dan laki-laki ini kita bedain. Nah, caranya tuh gini. Select bimbel ID. Ini nama table, ini nama datanya, apa ya namanya? Filetnya. Filetnya. Pokoknya itu namanya. Ini juga data, ini tabelnya, ini datanya. Bukan datanya, filetnya. Terus sampai yang kita butuhin tuh kan ini ya. Nih, ini. ID nama bootcamp, jadwal kelas, tabnya. Jadi ini tuh sesuaiin ID. Ini kan di bagian table bimbel tuh ID bimbelnya cuman ID ya. Berarti kita tulis aja ID. Berarti di sini ID gitu. Nah, itu tuh untuk apa ya ibaratnya untuk memanggil data dua table. Untuk memanggil table dua table. Aduh, untuk memanggil apa ya namanya? Apa ya? Intinya tuh untuk memanggil eh tabelnya tuh langsung dua sekaligus gitu. Jadi from dari bimbel join bootcamp, dari bimbel ke bootcamp. Intinya dari bimbel join bootcamp. Intinya bimbel tuh join bootcamp. Nah, gitu. On bimbel ID
nama table, validnya nama table, ID bimbel. Ini tuh yang ter ter apa, terrelasi, where bimbel ID, gitu. Sebenarnya ini nggak usah sih, guys. Kenapa? Ini cuma bikin ada 2 dan apa ini cuma ada 1? Karena misal, siapa ya? Nih, kita ke sini. Kemana ya? Nih, kan dibuat campnya ini tuh eh cuman ada setiap ini tuh cuman ada 1 data doang, guys. Tuh, nggak ada yang sama. Jadi setiap kita pencet tuh ya cuman ada 1 yang muncul pastinya. Gitu. Kecuali kita memanggil ID-nya tuh 2 kali. Dia bakal muncul 2 data. Ini cuma ada 1. Gitu, guys. Ini udah. Tadi CRUD, CRUD singkatan dari Create, Rate, apa tadi U? CRUD, CRUD, Create, Rate, Update, oh iya update, eh sama delete gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.